Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara yang nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat sekilas tentang peristiwa yang terjadi di seputar Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini. Penghormatan kepada Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga memang sudah ditemukan di dalam liturgi sejak abad ke-6 di timur, dan sejak abad ke-7 di barat, berarti sekitar tahun 1500-an. Di Yerusalem, Konstantinopel, dan Roma biasa diadakan perarakan untuk menghormati Santa Perawan Maria. Di Prancis, perarakan diadakan pada 15 Agustus sesudah ibadat sore untuk memperingati penyerahan negara Prancis kepada Santa Perawan Maria oleh Raja Louis ke-13 pada tahun 1638. Dan pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius yang ke-12 menetapkan dogma Maria diangkat ke surga. Dengan demikian secara resmi gereja memaklumkan iman bahwa Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di dunia diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya.
Misteri inilah yang kita kenangkan pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga saat ini. Menurut rencana dan kebijaksanaan Allah, Maria, walaupun keturunan Adam, tidak pernah bersekutu dengan dosa. Dosa asal pun tidak menodai dia. Karena itu, kematian pun tidak menguasainya. Pada akhir hidupnya di dunia, ia langsung diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya sebagai manusia yang utuh dan tidak bercela. Sebab semenjak awal hidupnya, Maria dilindungi Allah dengan sempurna. Maka ibu bapak, saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, bagi kita sekarang yang sedang merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, mari kita melihat ke dalam hidup kita masing-masing. Merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita juga diajak untuk sekali lagi bukan hanya sekedar menghayati inti iman kita, tetapi mari kita belajar sebagaimana Bunda Maria juga berjuang di dalam hidupnya. Maria ditetapkan sebagai Bunda Allah, Bunda Kristus, Bunda Tuhan sendiri. Maria dikaruniai keistimewaan yang luar biasa. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa Bunda Maria pun berjuang dalam hidupnya. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk setia. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk hidup di dalam kesucian. Maka mari kita lihat sejenak. Yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa Maria diangkat ke surga. Bedanya dengan Yesus apa? Kalau Yesus naik atau diangkat? Naik ya. Yesus naik ke surga. Ini dua peristiwa ini ada dalam peristiwa apa kalau Rosario? Peristiwa apa? Peristiwa mulia. Yesus naik ke surga, peristiwa mulia yang keberapa? Kedua. Yesus naik ke surga. Maria diangkat ke surga, peristiwa mulia yang keberapa? Keempat. Ya. Mari kita lihat. Ada perbedaan mendasar. Kalau Yesus naik ke surga, Maria diangkat ke surga. Kira-kira bedanya apa? Bedanya di mana? Kalau naik itu berarti dengan kekuatannya sendiri. Yesus naik ke surga dengan kekuatannya sendiri. Karena apa? Ya dia adalah Allah itu sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu melakukan itu di dalam hidupnya. Dengan kekuatan, dengan kuasanya, dia mampu, dia bisa, karena dia adalah Allah itu sendiri. Naik berarti dengan kekuatannya sendiri dia sampai ke surga. Kalau Maria diangkat ke surga, bedanya kalau diangkat, kalau tadi Yesus dengan kekuatannya sendiri, berarti kalau Maria dengan kekuatan Allah.
dengan kekuatan Allah itu sendiri. Kekuatan Allah yang mana diangkat oleh kuasa Allah. Kuasa Allah yang mana? Kuasa Allah yang mengaruniakan hak yang istimewa kepada Bunda Maria. Dengan kuasa Allah, dia mengalami berbagai peristiwa besar di dalam hidupnya. Dia dikandung tanpa noda, tak bercela dalam hidupnya. Diangkat dengan kemuliaan dan kuasa Allah. Karena apa? Maria pun berjuang dalam hidupnya. Lihat apa yang terjadi. Maria bukan hanya mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak. Tapi lihat, dia setia sampai di kaki salib menemani Yesus putranya dalam panggilan, perutusan, dan karyanya sebagai Tuhan dan Allah di tengah hidup manusia. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, hari ini ketika kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita bisa memaknai apa hari raya ini dalam hidup iman kita? Kita perlu belajar untuk menjadi orang-orang yang setia. Kita perlu belajar untuk berjuang menjadi orang-orang yang kudus, suci, hidup yang benar, hidup yang baik dalam panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Saya mau mengajak, mari kita lihat, kalau begitu apa sih Romo yang perlu kita lakukan, perlu kita pelajari, perlu kita terapkan dalam hidup iman kita. Aku sebagai orang Katolik itu harus bagaimana? Hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang suci. Yang seperti apa sih? Saya mengambil contoh yang singkat saja. Lihat yang terjadi dalam Injil Lukas hari ini yang kita dengarkan. Bagi saya ada yang istimewa. Yang istimewa dalam kunjungan Maria kepada Elizabeth saudarinya. Apa yang dilakukan Bunda Maria dalam perjumpaannya dengan Elizabeth saudarinya? Saya mengatakan Maria mampu menghadirkan Tuhan ke dalam hidup sesama. Maria mampu membawa Tuhan hadir dan dikenal oleh orang lain di dalam hidupnya. Mengapa begitu? Lihat, begitu Maria datang berjumpa dengan Elizabeth, yang terjadi, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elizabeth mampu menyadari bahwa perjumpaannya dengan Tuhan, dengan Bunda Maria adalah perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Maria mampu menghadirkan Tuhan, hadir dikenal oleh Elizabeth saudarinya. Elizabeth mampu menyadari kehadiran Allah di tengah hidup manusia. Yang dilakukan oleh dua orang ini, baik Elizabeth maupun Maria, dalam perjumpaannya, dalam pembicaraannya, apa? Elizabeth memuji kebesaran Tuhan, Maria memuji kebesaran Tuhan. Ada perjumpaan batin, ada perjumpaan rohani. Perjumpaan yang saling menguatkan dalam hidup panggilan mereka.
perjumpaan yang saling membawa dan membagi berkat satu dengan yang lain. Topik pembicaraannya tentang Tuhan. Yang dibicarakan Elizabeth tentang Tuhan dengan karyanya yang begitu besar. Lah awake dhewe kita kalau berjumpa, apa yang kita bicarakan? Kita kalau kumpul, yang kita bicarakan apa? Kita kalau ketemu geng kita ngomong apa? Kita kalau sudah kumpul bicara-bicara, bicara apa? Ngerasani gosip, sini ndak, yang sana, ya. Sini itu baik-baik semua, tapi yang sana embu, ya. Sini ndak, sini Romo kalau bertemu itu langsung nyekel rosario kabeh, ya. Nyekel rosario tapi tetap ngerasani wong maksudnya. Kita kadang tidak menyadari kekurangan kita apa, tidak melihat ke dalam diri kita masing-masing apa. Kalau sudah kumpul, pokok temanya adalah jari ini. Wah, aku krungu, ya krungu cerita, yo jari ini kayak, ya. Katanya sih, ya. Yang saya dengar sih, siji sudah bicara, siji, oh yo bener, oh, aku wingi yo krungu, yo, oh ngono. Siji ini ngomong, wah aku krungu sing liyane maneh. Saya dengar yang lain lagi, ceritanya tidak begitu. Yang sebelahnya, wah ana sing luwih seru maneh. Ya. Bapak Ibu saudari-saudara terkasih dalam Kristus, sederhana yang bisa kita lakukan dalam penghayatan hidup imanku sebagai orang Kristiani. Sebagaimana Maria hadir menjadi berkat bagi sesamanya, apakah hidupku juga mampu menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Sebagaimana Maria hadir membawa anugerah dan berkat yang besar kepada dia yang dikunjunginya, sehingga orang yang berjumpa dengan Maria mampu mengenali kehadiran Tuhan, apakah aku juga mampu melakukan hal yang sama dalam hidupku atau tidak? Kalau aku adalah yang termasuk yang suka gosip, ya mungkin, ya mari kita berbenah diri. Kalau aku adalah yang suka kepo, sibuk mencari tahu orang lain itu ngapain sih, begitu. Ya, sibuk mencari salahnya orang lain itu apa sih, begitu. Wis gak bener lalu dicerita-ceritakan, ya saya kira yang dosa adalah diri kita sendiri. Yang perlu kita perjuangkan dalam hidupku adalah mari kita setia menjadi murid-murid Kristus yang baik, yang hidup benar, hidup setia, hidup mampu menghadirkan rahmat dan berkat bagi sesama. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, semoga mampu menjadikan hidup kita berlimpah cinta, kasih, dan berkat, agar kita pun mampu setia dalam hidup iman kita, hidup kita sebagai murid-murid Kristus, dan mampu membawa dan mewartakan kabar baik kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,